Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu mengenai materi genetik. Nah, namun pada hari ini kita akan berbicara lebih jauh lagi mengenai materi genetik, yaitu pada submateri sintesis protein. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai apa itu sintesis protein, apa saja prosesnya, dan bagaimana tahapan-tahapan pada proses sintesis protein. Baik, sebelum kita masuk ke sintesis protein, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan mengenai materi hari ini. Dan ini menjadi poin untuk kita bisa lanjut kepada proses sintesis protein. Nah, di sini ada beberapa rangkaian yang perlu kalian pahami mengenai beberapa unsur yang akan terlibat di dalam proses sintesis protein itu sendiri. Nah, baik kita mulai ya. Pertama itu ada yang namanya DNA. Nah, di sini DNA. Nah, mungkin minggu lalu kalian sudah belajar mengenai apa itu DNA. DNA itu merupakan untayan penuh yang terdiri dari dua rantai ya. Nah, kita anggap saja ini DNA. Ini DNA. Ya, ini DNA. Nah, DNA ini untayan penuh, untayan penuh yang sangat panjang. Nah, untayan penuh ini terdiri daripada dua rantai. Yang pertama itu ada yang namanya rantai utama. Ini atas ini kita rantai utama namanya. Ya, nah rantai utama ini biasa dikenal dengan istilah sense, coding ataupun anti template. Nah, rantai sense ini sendiri itu bergerak dari 5 aksen menuju 3 aksen. Maka ini disebut rantai sense jika dia bergerak dari 5 aksen menuju 3 aksen. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya rantai anti-sense atau rantai bawah. Ini dia. Ini rantai bawah. Nah, rantai bawah ini dikenal dengan istilah familiarnya, istilahnya anti-sense. Anti-sense atau juga anti-coding ataupun template. Nah, ini merupakan rantai bawah anti-sense. Nah, rantai anti-sense ini sendiri itu bergerak dari 3 ke 5. Berbeda dengan rantai sense tadi. Rantai sense bergerak dari 5 ke 3, sedangkan rantai anti sense bergerak dari 3 aksen menuju 5 aksen. Nah, ini merupakan dua rantai yang disatukan di dalam ikatan hidrogen kemudian membentuk yang namanya DNA atau untayan panjang. Baik, itu mengenai rantai DNA. Nah, selanjutnya apa sih itu DNA? Nah, mungkin kemarin anak-anak sudah belajar apa itu DNA. DNA itu merupakan asam nukleotida atau rangkaian nukleotida atau dikenal juga sebagai asam nukleat. Nah, asam nukleat ini terdiri dari 3 gugus atau 3 senyawa yang menyusun asam nukleotida. Yang pertama itu ada yang namanya gugus gula, yang kedua itu ada yang namanya gugus fosfat, yang ketiga itu ada yang namanya basa nitrogen. Nah, asam nukleotida ini sendiri atau asam nukleat itu terbagi menjadi 2, bukan hanya DNA melainkan juga ada yang namanya RNA ya. Jadi DNA dan RNA itu merupakan asam nukleotida yang terdiri daripada gugus gula, gugus fosfat serta basa nitrogen. Lantas timbul pertanyaan anak-anak, apa yang membedakan antara DNA dengan RNA? Nah, perbedaannya ada di basa nitrogen ya. Perbedaannya ada daripada basa nitrogen itu sendiri. Nah, bagaimana? Basa nitrogen ini sendiri itu terdiri dari 2 kelompok. Terdiri daripada 2 kelompok. Yang pertama itu ada yang namanya kelompok purin, yang kedua itu ada kelompok pirimidin ya. Kelompok purin ini terdiri daripada 2 senyawa. Yang pertama itu ada adenin yang disimbolkan dengan huruf A, yang kedua itu ada guanin
yang disimbolkan dengan huruf G. Nah, sedangkan piramiden sendiri itu terdiri dari dua juga. Yang pertama itu ada timin yang disimbolkan dengan huruf T. Yang kedua itu ada sitosin yang disimbolkan dengan huruf C. Nah, ini merupakan antara purin dengan piramiden ini akan saling bertemu atau saling berikatan satu sama lain. Adenin akan berpasangan dengan yang namanya timin. Begitu juga timin akan berpasangan dengan namanya adenin. Dan seterusnya, guanin akan berpasangan dengan sitosin dan sitosin akan berpasangan dengan guanin. Itu di DNA. Bagaimana di RNA, Pak? Nah, di RNA yang berubah hanya daripada T, timinnya saja, ya. Jadi kalau di DNA itu ada timin, maka di piramiden tidak ada timin. Jadi yang menggantikan timin di RNA itu adalah urasil atau dilambangkan dengan huruf U. Seterusnya bagaimana, Pak? Seterusnya tetap guanin dan sitosin ada di RNA dan adenin ada juga di RNA. Yang berubah hanya daripada timinnya saja yang berubah menjadi urasil atau U. Nah, kode ini akan sangat berperan di dalam proses sintesis protein nanti. Nah, lantas RNA itu sendiri itu terbagi menjadi 3, ya. RNA terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada yang namanya rRNA, tRNA, dan mRNA. Nah, ini 3 jenis daripada RNA. Nah, rRNA sendiri atau dikenal dengan ribosom RNA itu biasanya terdapat di ribosom, dan RNA ini sendiri berfungsi nanti di dalam proses translasi nanti. Nah, selanjutnya itu ada tRNA. tRNA itu transfer RNA. Nah, transfer RNA sendiri itu dikenal dengan yang namanya antikodon. Nah, sedangkan di bawahnya itu ada mRNA. mRNA ini merupakan messenger RNA atau dikenal dengan kodon, atau juga ada istilah lain yang namanya duta RNA. Nah, duta RNA atau kodon itu memiliki persamaan sama-sama mRNA gitu. Baik. Ini merupakan rangkaian daripada proses-proses yang akan terlibat di dalam proses sintesis protein nanti. Next, selanjutnya kita masuk ke proses sintesis protein. Nah, di sini ada proses sintesis protein. Ini skema dari sintesis protein. DNA ke mRNA dibantu oleh tRNA kemudian berubah menjadi polipeptida atau protein. Nah, yang mana prosesnya? Nah, sintesis protein ini sendiri merupakan proses penerjemahan. Proses penerjemahan gen menjadi mRNA kemudian dibantu oleh yang namanya tRNA menjadi polipeptida, atau dapat dikatakan proses penerjemahan gen daripada DNA terus berubah menjadi polipeptida atau protein itu sendiri. Nah, prosesnya DNA ke mRNA ini disebut proses transkripsi. Proses dari perubahan DNA berubah menjadi mRNA itu merupakan proses transkripsi. Nah, selanjutnya dari sini berubah dari mRNA berubah ke polipeptida itu dinamakan translasi. Nah, proses perubahan mRNA ke polipeptida itu dibantu oleh tRNA. Nah, ini yang akan membantu proses penerjemahan kodon daripada mRNA. Nah, di tRNA nanti itu ada yang namanya istilahnya ada antikodon. Antikodon inilah yang membawa kode genetik seperti ini dia. Kode genetik AU, GA dan sebagainya. Nah, ini akan merubah mRNA
dibantu oleh tRNA berubah menjadi yang namanya protein. Nah, proses daripada sintesis protein itu terbagi menjadi 3. Baik itu transkripsi maupun translasi itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada yang namanya inisiasi atau permulaan. Nah, yang kedua ada elongasi. Elongasi ini diartikan sebagai proses pemanjangan. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya proses terminasi. Terminasi ini adalah proses pengakhiran. Nah, proses pengakhiran. Nah, ini merupakan proses tahapan-tahapan daripada transkripsi maupun translasi. Baik anak-anak, kita masuk kepada proses selanjutnya, yaitu mengenai sintesis protein. Nah, tadi sudah dijelaskan ada 2 tahapan dalam proses sintesis protein. Yang pertama itu ada yang namanya transkripsi, yang kedua itu ada yang namanya translasi. Nah, kita akan masuk kepada tahapan pertama dalam proses sintesis protein, yaitu transkripsi. Nah, proses transkripsi ini proses terbentuknya mRNA yang dimulai dari DNA. Nah, proses transkripsi ini sendiri itu terjadi di dalam inti sel. Nah, proses transkripsi ini terbagi menjadi 3 tahapan. Ada yang namanya tahapan inisiasi atau tahapan permulaan, elongasi, tahapan pemanjangan, dan yang terakhir terminasi atau tahapan pengakhiran. Kita mulai dari tahapan pertama, yaitu tahapan inisiasi. Nah, proses tahapan inisiasi ini sendiri itu diawali di daerah promoter. Nah, di daerah promoter ini sendiri itu akan, atau daerah promoter itu merupakan daerah awal ya anak-anak, merupakan daerah awal yang melekatnya enzim. Ini dia, ini adalah enzim RNA polimerase. Ya. Nah, jadi ini yang biru ini merupakan enzim RNA polimerase. Apa fungsi daripada enzim RNA polimerase? Nah, fungsinya itu ada 2 anak-anak. Yang pertama, dia melepaskan 2 rantai ikatan yang saling menyatu. Ini DNA kemudian dilewati oleh RNA polimerase, maka mereka akan terlepas. Nah, terlepas di sini yang di atas ini dinamakan sense. Nah, ini dinamakan antisense. Nah, ini salah satu fungsi dari RNA polimerase. Nah, fungsi kedua yaitu sebagai promotor awal terbentuknya mRNA. Nah, ini RNA polimerase ini merupakan promotor awal yang nanti akan terbentuknya mRNA. Nah, ini merupakan tahapan inisiasi. Ya, tahapan inisiasi ini dimulai dari ketika enzim RNA polimerase melewati DNA. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya tahapan elongasi. Tahapan elongasi. Nah, tahapan elongasi ini atau tahapan pemanjangan. Nah, tadi ketika di tahapan inisiasi dilewati oleh enzim RNA polimerase, maka ikatan tersebut akan terbuka. Nah, seperti inilah misalkan gambarannya anak-anak. Nah, bagian yang telah dilewati oleh RNA polimerase ini akan tertutup dan yang dilewati itu akan terbuka. Nah, ingat ya anak-anak, enzim RNA polimerase itu memiliki fungsi selain sebagai pembuka ikatan hidrogen, juga sebagai promotor awal terbentuknya mRNA. Nah, ini mRNA. Nah, di atas ini yang dikenal dengan rantai sense, ya, rantai sense itu memiliki kode genetik. Nah, seperti ini kode genetik daripada sense. Nah, ini kode genetik daripada sense. PAC, GGA, AAA, UCU. Nah, nanti ketika di dalam proses elongasi, di situ ada promoter awal mRNA. Nah, disinilah dia akan bergabung di dalam proses mRNA ini sendiri. Ingat ya anak-anak,
berpasangan dengan G dan seterusnya. Nah, ini C C U U A G A. Yang anak-anak, timin berpasangan dengan adenin dan urasil itu berpasangan dengan adenin, sitosin berpasangan dengan guanin dan urasil berpasangan dengan adenin karena tidak ada di RNA, tidak ada yang namanya timin, jadi digantikan dengan yang namanya urasil. Nah, ini akan melakukan proses pemanjangan. Jika misalkan di sini ada yang namanya T A C kode genetiknya, maka dia akan berpasangan dengan A U G. Seterusnya sampai ikatan tersebut memanjang yang membentuk kode genetik ini tadi. Nah, proses ini dinamakan proses elongasi atau proses pemanjangan. Nah, setelah itu, setelah proses elongasi akan masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu terminasi. Nah, terminasi ini proses pemanjangan. Nah, ketika RNA polimerase ini melewati DNA ini kan akan terbuka. Nah, maka yang hasil daripada mRNA ini akan lama-lama akan keluar daripada enzim RNA polimerase. Nah, proses pengakhiran inilah yang dinamakan terminasi. Nah, proses terminasi ini dimulai atau diakhiri ketika RNA polimerase ini akan membentuk yang namanya DNA promoter. Nah, ini ketika DNA promoter ini terbentuk, dia akan memberikan sinyal. Maka proses terminasi akan berhenti dan muncullah yang namanya mRNA. Nah, mRNA inilah yang disebut dengan kodon. Nah, jadi terminasi berakhir dengan adanya DNA promoter ini, maka kodon ini akan keluar dari enzim RNA polimerase. Nah, setelah keluar dia akan membentuk sebuah kode genetik. Kode genetiknya apa ini? Kode genetik mRNA atau istilahnya kodon. Ya, anak-anak. Nah, ini kodon. Nah, proses kodon ini sendiri itu akan masuk kepada proses tahap translasi. Nah, kita akan masuk kepada proses tahap translasi. Itu tadi merupakan proses daripada transkripsi. Kita masuk kepada proses translasi ya. Nah, proses translasi ini proses merubahnya mRNA berubah menjadi polipeptida yang dibantu oleh tRNA. Nah, tadi dari proses transkripsi, proses terminasi itu keluar yang namanya mRNA. Nah, mRNA ini keluar atau istilahnya kodon itu akan keluar dari inti sel menuju sitoplasma. Nah, menuju sitoplasma di bagian organel sel yaitu ribosom. Nah, di dalam ribosom inilah akan terjadi yang namanya proses translasi. Nah, proses translasi ini sendiri itu terbagi menjadi 3 tahapan juga, sama seperti proses transkripsi. Nah, ada yang namanya tahapan inisiasi, elongasi, serta terminasi. Kita masuk kepada tahapan pertama dulu, yaitu tahapan inisiasi. Ketika kodon tadi keluar dari inti sel, dia akan menuju sitoplasma di bagian organel ribosom. Ini kita anggap ribosom ya, ribosom. Nah, di dalam ribosom ini sendiri itu telah ada yang namanya rRNA. Nah, rRNA sendiri ini merupakan salah satu jenis rRNA. Nah, apa fungsinya? Nah, fungsinya itu mempermudah. Nah, fungsinya rRNA yaitu mempermudah proses pelekatan antara kodon dengan antikodon. Nah, setelah ini
mRNA ya, mRNA. Nah, setelah kodon ini atau mRNA ini masuk ke dalam ribosom, nah itu akan bertemu dengan yang namanya antikodon. Nah, akan bertemu dengan yang namanya antikodon atau tRNA. Nah, ini atau istilah lainnya antikodon. Nah, antikodon ini atau tRNA ini sendiri, ini dia. Itu di bagian bawah itu terdapat yang namanya asam amino. Nah, untuk melekatkan asam amino ini sendiri di kodon, maka harus ada yang namanya antikodon. Nah, antikodon ini terdapat di bagian atas tRNA. Nah, inilah yang dinamakan dengan antikodon. Kodon akan berpasangan dengan antikodon atau mRNA akan berpasangan dengan tRNA yang akan melekatkan asam amino. Nah, ini merupakan inisiasi proses pemulaan. Nah, selanjutnya masuk ke tahap elongasi. Nah, tahapan elongasi ini yaitu tahapan pemanjangan. Nah, tahapan pemanjangan ini yaitu proses perekatan tadi. Tadi kan sudah ada yang namanya kodon. Ini kodonnya atau kode genetiknya. Itu ada yang namanya AUG, CU, UUU, dan UCU. Nah, ini yang dinamakan kodon tadi kan? Dinamakan dengan kodon. Nah, kodon ini di dalam proses elongasi itu akan berpasangan dengan tRNA yang membawa antikodon di atasnya tadi untuk melekatkan asam amino. Nah, maka di kodon ini akan melekatkan antikodon. Adenin berpasangan dengan urasil, adenin, sitosin. Sitosin, guanin, dan urasil. Urasil berarti A. Nah, selanjutnya adenin, guanin, adenin. Nah, ini akan melakukan proses perekatan di sini, proses perekatan daripada proses elongasi. Nah, jika misalkan di sini ada kode di kodon AUG, maka di antikodon itu akan berubah menjadi berpasangan dengan UAG. Nah, ini proses elongasi yaitu proses pemanjangan. Nah, proses pemanjangan ini sendiri itu akan berakhir di terminasi atau proses pengakhiran. Nah, proses pengakhiran ini itu akan berhenti jika apabila kodon akan bertemu dengan istilahnya kodon stop, ya, akan bertemu dengan istilahnya kodon stop. Kodon stop ini merupakan istilah lain daripada kodon AUG serta yang lainnya. Ada tiga jenis daripada kodon stop ini. Salah satunya itu AUG. Nah, ketika dia bertemu di ujung AUG lagi, maka itu akan berhenti, maka proses terminasi akan berakhir. Dan rantai ini tadi setelah berakhir itu akan keluar dari ribosom dan inilah yang dinamakan dengan polipeptida. Hasil akhirnya apa, anak-anak? Nah, ini hasil akhirnya UAC, GGU, AAA, AGA. Nah, ini merupakan proses akhir rantai asam amino atau rantai polipeptida. Nah, di dalam materi genetik itu ada yang namanya kamus genetik. Nah, nanti dilihat ini apa UAC ini, GGU, AAA, dan AGA. Nah, UAC ini sendiri itu istilah lain dari TRY. Nah, ini sudah masuk kepada kamus genetik ya, yaitu istilah untuk menunjukkan tirosin. Nah, ini tirosin, TRY. Sudah itu ada ini
GGULYS. Nah, LYS list atau lisin. Lisin. Selanjutnya itu ada yang namanya treonin. Nah, ini treonin. Nah, ini merupakan proses daripada sintesis protein. Nah, di dalam proses sintesis protein ini sendiri akan menghasilkan yang namanya rantai polipeptida. Nanti polipeptida ini nanti akan terdiri dari tirosin, lisin, treonin, dan masih banyak lagi daripada kode-kode genetik, nama-nama dari kode genetik ini sendiri. Nah, itu merupakan proses daripada translasi. Hasil akhirnya adalah polipeptida atau rantai polipeptida atau protein. Itu merupakan proses daripada sintesis protein, dimulai dari transkripsi, hasilnya ada mRNA, dan translasi itu hasil akhirnya ada polipeptida. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Jika ada hal yang kurang dimengerti silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.